Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kanal Mel Build. Kami percaya bahwa rumah yang didesain dan dibangun dengan sebaik-baiknya dapat mengubah kehidupan penghuninya menjadi lebih baik. Karena itu, tim Mel Build berusaha untuk memberi inspirasi, informasi, dan edukasi seputar rancangan arsitektur dan konstruksi rumah tinggal. Sebelum memulai, saya ingin bertanya dulu nih. Kamu mungkin pernah membayangkan seperti apa rumah impianmu. Keluargamu juga pasti punya macam-macam kebutuhan yang ingin dipenuhi di rumah impian tersebut. Kendalanya, terkadang budget untuk membangun rumah justru terbatas, atau lahannya yang sempit. Jangan berkecil hati ya, karena Mel Build akan memberi solusi berupa desain rumah yang sesuai dengan kebutuhan ruang dan budgetmu, serta mengekspresikan pribadimu. Pada video kali ini, Mel Build akan menampilkan rancangan rumah tinggal yang berdiri di atas lahan berukuran 7 meter x 15 meter dan berlokasi di sebuah kompleks perumahan. Bentuk kafling dengan luas 105 meter persegi ini memanjang ke belakang dan posisinya rapat terhadap rumah tetangga. Pemilik rumah adalah sebuah keluarga muda dengan 2 orang anak remaja, sehingga membutuhkan setidaknya 3 buah kamar tidur. Mereka ingin punya rumah berkonsep minimalis dengan budget membangun sekitar 500 juta hingga 700 juta rupiah. Seperti apa ya desainnya? Ayo kita cek bersama. Rumah ini dirancang dengan konsep minimalis. Istilah minimalis di sini bukan sekedar gaya desain, namun lebih berupa prinsip kesederhanaan dan efisiensi. Wujud rumah dirancang dengan lebih menonjolkan bentuk kubus yang utuh dan mengurangi elemen yang tidak signifikan. Kemiringan atapnya tidak terlalu curam, sehingga atap rumah ini berkesan tersembunyi di balik dinding depan rumah. Keindahan rumah ini hadir dari komposisi bidang-bidang geometris, garis yang tegas, dan aksen berupa jendela bergaya Skandinavian. Rumah berkonsep minimalis ini juga menonjolkan karakter material yang lugas apa adanya. Ibarat wajah seseorang, tampak depan rumah ini menyerupai wajah yang diberi make up bergaya natural atau tidak berlebihan. Rumah ini tentunya dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pemilik. Misalnya, di halaman depannya terdapat area duduk dan carport yang dinaungi oleh pohon, tanaman, dan kanopi sehingga berkesan welcoming. Ruang tamunya terpisah dari ruang lainnya agar privasi keluarga tidak terganggu. Di bagian samping rumah terdapat selasar atau gang selebar 1 meter yang memanjang dari depan hingga ke belakang rumah dan disekat oleh deretan tiang jalusi di bagian muka, bagian atas, dan bagian belakangnya. Desain ini bertujuan untuk memaksimalkan masuknya cahaya alami dan ventilasi udara segar serta menghindari lembab di ruang dalam. Masuk ke tengah rumah terdapat dapur yang menyatu dengan ruang makan dan hanya dibatasi oleh sekat transparan terhadap musola. Area yang menjadi pusat kegiatan istri sehari-hari ini dilengkapi oleh kolam hias, air mancur, dan taman vertikal di bagian sampingnya. Di pojok lain terdapat ruang cuci, kamar mandi, serta tangga menuju ke lantai 2. Naik ke lantai 2, terdapat ruang keluarga berukuran 4 meter x 5 meter yang letaknya diapit oleh kamar tidur utama dan kamar anak, sehingga menjadi tempat berkumpul keluarga. Uniknya, plafon ruangan ini dan area tangga dirancang setinggi 6 meter hingga menyentuh atap rumah. Desain ini membentuk area kosong atau void di bagian atasnya yang memaksimalkan kontinuitas visual dan menciptakan kesan luas sehingga kita bisa melihat secara leluasa dari lantai 2 sampai ke atap atau sebaliknya. Selain itu, bagian atapnya dibuat lubang yang ditutup dengan kaca atau biasa disebut dengan istilah skylight. Bagian ini berfungsi memaksimalkan masuknya cahaya alami ke dalam rumah. Selanjutnya, kita masuk ke kamar tidur utama yang dilengkapi oleh built-in kabinet untuk menyimpan pakaian, meja rias, dan kamar mandi dalam.
Kamar ini dilengkapi oleh kursi santai di dekat jendela kaca lebar untuk menikmati pemandangan di depan rumah. Tiba di lantai 3, kita akan menemui selasar yang mengelilingi area void dan mengantar ke kamar tidur anak. Salah satu dinding void disekat dengan deretan tiang kayu atau jalusi yang berfungsi memaksimalkan ventilasi udara segar, menghindari lembab sekaligus menjaga keamanan rumah. Selain kamar tidur anak, lantai 3 juga ditata untuk area terbuka di atap atau biasa disebut rooftop yang diolah menjadi tempat bersantai. Area ini dinaungi oleh pergola dan dikelilingi oleh taman vertikal juga tanaman pot, sehingga kita bisa menikmati pemandangan lepas ke sekeliling kompleks tanpa merasa kepanasan. Sekarang, mari kita bahas lebih detail desain setiap ruangan di rumah ini, dimulai dari ruang tamu. Ruangan ini didesain dengan plafon yang cukup tinggi agar terasa lebih lapang. Uniknya, di pojok ruang terdapat beberapa lubang jendela untuk ventilasi udara segar. Lubang ini juga menjadi tempat pemilik rumah, terutama wanita yang berhijab, untuk mengawasi area depan rumah tanpa terlihat langsung oleh orang yang ada di luar. Berarti tampil estetis dan terjaga keamanannya. Beranjak ke dalam rumah, terdapat ruang makan, dapur, dan kolam hias yang ditata menyatu tanpa penyekat. Tata letak terbuka seperti ini biasanya disebut dengan istilah open kitchen yang memberi kesan luas. Semua kabinet di dapur juga didesain menjadi satu sistem yang saling berkaitan, mulai dari tata letak, modul lemari dalam, kombinasi warna dan motif pada material, hingga tata cahaya atau lightingnya. Selain itu, unsur air pada kolam hias berfungsi sebagai pendingin alami ruang, sedangkan suara gemercik air mancurnya menjadi suara latar yang menenangkan. Tanaman di taman vertikal juga memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida di sekitarnya, sehingga ruangan terasa lebih segar. Elemen ini tentu harus disirami dan dibersihkan secara berkala. Saat menaiki tangga, kita akan langsung tertarik untuk mengamati dinding dari rooster beton. Selain motifnya yang unik, rooster beton memiliki ketahanan lebih tinggi dibandingkan rooster dari bahan lainnya. Ketika sampai di lantai 2, kita akan menemui ruang berkumpul keluarga yang didesain setinggi 2 lantai dan terdapat area kosong atau void di bagian atasnya. Lubang skylight di atap rumah memaksimalkan masuknya cahaya alami, sedangkan jalusi di dinding atasnya mengalirkan udara segar. Dinding di belakang TV dihias dengan panel dekoratif yang terbuat dari bahan kayu komposit, sehingga tampil harmonis dengan elemen lain di dalam ruang. Di kamar tidur utama, terdapat lemari tanam atau built-in kabinet dan meja rias yang didesain khusus menjadi satu sistem. Mulai dari tata letak, modul di dalam, kombinasi warna dan motif pada material, hingga tata cahaya atau lightingnya. Untuk jendela kamar yang berukuran cukup lebar, digunakan kaca laminasi atau laminated glass sebagai penutupnya, karena jenis material ini memiliki tingkat ketahanan dan keamanan yang tinggi. Untuk kamar mandi utama, hampir semua dinding dilapisi oleh keramik berwarna putih. Namun, ada satu dinding yang dilapisi oleh keramik dengan motif dan tekstur yang menyerupai batu alam. Permukaan keramik ini tidak rata, dengan tampilan 3-dimensional yang dinamis, sehingga benar-benar meniru batu alam asli. Agar kamar selalu terawat, sesuaikan jenis material yang dipakai dengan cara membersihkannya. Contohnya, material keramik aman bila dibersihkan dengan cairan kimia, namun tidak demikian dengan marmer atau granit. Selanjutnya adalah kamar tidur di lantai 2 yang ditempati oleh seorang anak perempuan yang sudah remaja. Karena itu, pilihan ranjang, meja dan kursi belajar, serta dekorasi kamarnya tidak lagi kekanak-kanakan. Salah satu aspek yang berperan penting di sini adalah pemakaian wallpaper.
Ada beberapa keunggulan memakai wallpaper, yaitu pemasangannya yang praktis dan cepat, bisa menutupi retak atau bercak di dinding, mudah perawatannya, dan tidak gampang kusam ataupun pudar. Wallpaper di kamar ini terbuat dari jenis heavy duty paper yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan wallpaper dari bahan lain. Pilihlah motif dan warna wallpaper yang sesuai dengan minat anak agar mereka merasa betah. Sementara itu, kamar yang ada di lantai 3 ditempati oleh anak laki-laki yang usianya lebih muda dan gemar mengoleksi mainan. Dinding kamar ini sengaja diberi finishing semen expose yang berkesan unfinished agar lebih menonjolkan keunikan berbagai tokoh karakter favorit anak yang dipajang di dinding atau di pojok kamar. Yang terakhir adalah area berkumpul di atap atau biasa disebut dengan istilah rooftop. Di area outdoor seperti ini, penting sekali untuk memilih material yang tidak cepat lapuk oleh perubahan cuaca dan mudah perawatannya. Salah satunya adalah kayu komposit yang biasa disebut dengan istilah wood plastic composite atau WPC. Jenis material ini merupakan campuran antara kayu asli seperti kayu jati dengan bahan plastik dan juga bahan lainnya. Produknya berbentuk papan kayu dan memiliki tekstur serta warna yang serupa dengan kayu asli. Material ini juga memiliki sifat-sifat unggul dari dua bahan penyusunnya, yaitu sifat kuat dan indah dari bahan kayu, serta sifat berdaya tahan tinggi dan awet dari bahan plastik. Masalah lain yang sering terjadi di area eksterior seperti ini adalah retak halus menyerupai rambut di permukaan dinding. Hal ini biasanya terjadi akibat proses pengerjaan dinding yang tidak sempurna atau bisa juga karena perubahan cuaca yang ekstrim. Untuk mengatasinya, pakailah cat dinding eksterior yang tepat. Di video ini, biaya membangun rumahnya diasumsikan sekitar 4 juta hingga 6 juta rupiah per meter persegi. Namun untuk biaya yang lebih akurat, harus dihitung lebih rinci dan disesuaikan dengan harga bahan bangunan di daerah masing-masing. Baiklah, tim Melbuild mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan dukungannya. Semoga video ini bisa menjadi solusi dan inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, supaya tidak ketinggalan info yang berkualitas dan desain yang menarik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.